Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eriono Budi Wijaya akan menyampaikan terkait dengan persiapan ujian praktikum komunikasi keperawatan Prodi Sarjana Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tangerang 2020. Ini sebagai panduan dan juga persiapan mahasiswa untuk melakukan ujian praktikum pada mata kuliah. Di sini saya sebagai koordinatornya akan memberikan beberapa persiapan dan juga tahap-tahap yang harus dilalui oleh mahasiswa. Baik, langsung saja next. Nah, ini adalah persiapan ujian praktikum komunikasi perawatan. Yang pertama dilakukan oleh mahasiswa ketika mahasiswa telah menyelesaikan perkuliahan, khususnya MK Komunikasi Keperawatan untuk semester 2. Kemudian, ujian praktikum dilakukan pada tanggal 20 sampai dengan 22 Juli 2020. Silakan Sipen untuk menghubungi dosen terkait untuk penjadwalan dan juga berdasarkan dari pembagian jadwal yang sudah diberikan oleh prodi. Kemudian, ujian praktikum komunikasi keperawatan dilakukan secara daring atau online. Jadi, kita akan melakukan baik itu via Zoom atau via Google Meet atau nanti bisa video call lewat WhatsApp. Nanti tergantung dari dosen yang menguji mahasiswa. Jadi plafonnya nanti mengikuti instruksi dari dosen. Baik, kemudian ujian praktikum akan dilakukan dengan dua dosen ya, yaitu saya sendiri, Eriono Budi Wijoyo, Eskopnas Mkop, dan juga dengan Bu Eli Purnamasari, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Pendidikan. Nah, untuk ujian akan diujikan berdasarkan praktik yang telah dilakukan. Apa saja praktiknya? Kita lanjutkan next. Nah, ini adalah materi-materi yang sudah diujikan. Jadi ada komunikasi perawat dengan perawat, komunikasi perawat dengan dokter, kemudian komunikasi perawat dengan keluarga atau pasien, dan juga komunikasi perawat dengan tenaga kesehatan lainnya. Setiap 4 komunikasi ini mahasiswa harus memahami semuanya, harus menguasai teknik-tekniknya yang sudah kita praktikkan sebelumnya, seperti itu. Nah, nanti ini akan dibahas mana yang akan diujikan, itu tergantung dari kasus yang didapatkan oleh mahasiswa. Jadi, setiap mahasiswa akan mempelajari 4 kasus ini ataupun 4 materi ini. Next. Baik, ini adalah tahap persiapan sebelum ujian. Bagaimana sih mahasiswa sebelum ujian atau apa yang harus dipersiapkan mahasiswa sebelum ujian? Yang pertama adalah pastikan Sipen membagi kelas itu menjadi beberapa kelompok. Nah, beberapa kelompok ini tergantung dari masing-masing jumlah mahasiswa dalam kelas tersebut. Misalkan jumlahnya ada 40, berarti nanti ada 10 kelompok. Kenapa 10 kelompok? Karena ada poin nomor 2. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, kalau total siswanya itu 38 bagi 4, nanti ada sisa 2. Nah, sisa 2 itu nanti mengikuti saja ke kelompok yang sudah 4. Jadi ada 5 tidak masalah. Seperti itu ya. Kemudian, setiap anggota kelompok akan membuat strategi pelaksanaan atau SP pada 4 materi ujian dengan tulis tangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, dengan tulis tangan. Materi ujiannya ada pada slide sebelumnya. Oke. Kemudian, mahasiswa mempelajari 4 strategi pelaksanaan berdasarkan dari pembuatan kelompok masing-masing. Oke. Nah, SP ini bagaimana cara membuat? Karena tadi terdiri dari 4 mahasiswa, maka setiap satu mahasiswa dibebankan atau ditugaskan untuk mengerjakan satu SP. Oke, jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang, maka akan ada 4 SP yang berbeda. Akan tetapi satu mahasiswa harus memahami semua SP tersebut. Seperti itu.
Cukup jelas ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lewat Sipen atau bisa komen di video ini. Selanjutnya, SP disiapkan sebelum ujian sebagai bahan pembelajaran mahasiswa. Jadi satu mahasiswa harus mempunyai 4 SP yang berbeda. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari penugasan kelompok yang sudah dibuat. Oke, satu mahasiswa akan mendapatkan satu asli yang dibuat oleh dirinya sendiri, dan nanti 3 itu adalah kopian yang dituliskan oleh anggota kelompok lainnya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah SP disiapkan sebelum ujian sebagai bahan pembelajaran mahasiswa ya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa harus mempunyai 4 SP untuk bahan ujian. Jadi setiap mahasiswa sebelum ujian harus mempunyai 4 SP. Karena kita bersifat daring, maka SP tersebut dibentuk bentuknya dalam soft file. Oke, jadi di PDF-kan. Nanti untuk aplikasi PDF bisa banyak sekali ya untuk aplikasi-aplikasi Android ataupun iOS gitu kan, banyak ya kayak scanner dan lain sebagainya lah. Oke, jadi nanti bentuknya adalah PDF seperti itu untuk SP. Jadi ini harus disiapkan oleh mahasiswa sebelum ujian. Next. Kemudian, bagaimana teknik pelaksanaan ujiannya? Pertama, ujian akan dilakukan dengan daring atau online. Kemudian, kedua, mahasiswa atau perwakilan menghubungi dosen terkait untuk proses ujian. Jadi, janjian dengan tanggal dan juga jam pelaksanaannya dimulai dari jam berapa, kemudian secara garis besar tekniknya masih sama ya. Kemudian silakan hubungi dosen terkait. Nanti ada pembagiannya di slide selanjutnya. Kemudian materi yang diujikan akan didapatkan mahasiswa pada saat akan ujian. Jadi nanti setiap mahasiswa akan mendapatkan kasus, kemudian kasus itu dibaca, kemudian kasus itu akan ditentukan bagaimana cara menyelesaikannya atau bagaimana cara berkomunikasinya, apakah perawat dengan perawat dan lain sebagainya sesuai dengan materi yang akan diujikan pada slide sebelumnya tadi. Baik, selanjutnya 4 mahasiswa berpasangan, satu sebagai perawat dan satu sebagai peran sesuai dengan kasus dan bergantian. Oke. Teknis bergantiannya nanti akan saya jabarkan pada poin selanjutnya. Pada dasarnya adalah setiap mahasiswa harus berpasangan, kemudian satu sebagai perawat, satu sebagai probandus, dan sebaliknya. Oke. Setiap kasus yang sudah didapatkan oleh mahasiswa dalam satu pasangan tersebut akan berbeda. Misalkan gini, satu pasang A dan B. Kemudian akan ada kemungkinan 4 kasus yang didapatkan oleh satu mahasiswa yang pertama. Misalkan mahasiswa yang pertama, mahasiswa A mendapatkan kasus komunikasi perawat dengan perawat. Oke, berarti kemungkinan untuk mahasiswa yang B itu tidak akan mendapatkan kasus itu lagi. Bisa jadi akan mendapatkan kasus untuk komunikasi perawat dengan dokter, perawat dengan tenaga kesehatan yang lainnya, atau perawat dengan pasien. Oke, dan lawannya atau pasangannya itu silakan berperan sesuai dengan kasus yang ada di dalam kasus yang didapatkan oleh mahasiswa. Oke, yang menentukan ini komunikasi dengan siapa dan siapa itu adalah yang ujian. Jadi, pasangan yang tidak ujian hanya mengikuti instruksi dari peserta ujian atau temannya yang sedang ujian. Cukup jelas ya? Baik, selanjutnya teknisnya adalah akan dilakukan dalam waktu 3 menit untuk membaca kasus dan merencanakan tindakan yang akan dilakukan. Contohnya seperti ini. Kita ujian via Zoom misalkan.
Jadi di Zoom tersebut ada saya selaku penguji, kemudian ada mahasiswa A dan mahasiswa B. Kemudian mahasiswa A akan mendapatkan kasus yang saya berikan atau yang penguji berikan. Kemudian mahasiswa A akan membaca kasusnya. Oke, setelah membaca kasusnya, kemudian akan merencanakan, oh berarti ini komunikasi perawat dengan perawat. Oh, ini adalah komunikasi perawat dengan klien atau pasien atau keluarga pasien. Oke, kemudian itu rencananya silakan disampaikan kepada pasangannya. Oke, kepada mahasiswa B tadi. Oke, terserah nanti teknisnya bagaimana menyampaikan, akan tetapi mahasiswa B tidak boleh memberikan instruksi, hanya mengikuti saja. Oke, karena ini yang saya nilai adalah proses komunikasi mahasiswa yang diuji. Seperti itu. Oke, itu 3 menit. Kemudian, selanjutnya maksimal 10 menit untuk tindakan keperawatan yang direncanakan. Jadi silahkan lakukan komunikasi terapeutik dari awal sampai akhir, dari tahap berinteraksi, interaksi, orientasi sampai dengan tahap kerja dan juga tahap terminasi kepada pasangannya yang notabene dia adalah atau dia berperan seperti apa yang diinstruksikan di awal. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Nah, itu adalah maksimal 10 menit. Kemudian setelah selesai, lakukan dokumentasi. Dan ini maksimal 5 menit. Oke, ini di luar dari Zoom. Jadi nanti silakan setelah Zoom selesai atau setelah ujian selesai dalam satu pasang itu langsung lakukan dokumentasi. Oke, dokumentasinya apa? Dokumentasinya seperti yang sudah direncanakan dan rencana tindakannya apa? Dan lain sebagainya. Silakan dituliskan dalam kertas dan nanti ini akan diupload ke Google Classroom atau anjuran dosen masing-masing. Bisa jadi kalau saya pribadi silakan upload ke Google Classroom yang sudah ada di kelas kita masing-masing. Oke, kelas A, kelas B, kelas C silakan masukkan masing-masing di sana dan juga berdasarkan penugasannya. Semisal di-upload di penugasan tidak bisa, silakan upload di home. Oke, seperti itu. Baik, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di komen ataupun bisa ke grup WhatsApp melalui Zipen. Ya, itu teknis pelaksanaan ujian. Next. Baik, ini adalah lanjutan di poin 8 yaitu pembagian ujian dengan dosen berdasarkan absen. Untuk kelas A itu absen 1 sampai dengan 38, jadi full kelas A itu nanti dengan saya. Kemudian kelas B absen 1 sampai dengan 39. Notabene seluruh kelas B itu nanti dengan Bu Eli. Kemudian kelas C absen 1 sampai 16 dengan Bu Eli. Kelas C absen 17 sampai dengan 32 dengan Bu Eli. Baik, selanjutnya adalah silakan menghubungi dosen terkait untuk ujian praktik via daring yang nanti teknis dan lain sebagainya bisa jadi berubah untuk masing-masing dosen. Jadi setiap mahasiswa silakan menghubungi dosen masing-masing. Akan tetapi untuk materi yang diujikan itu sesuai dengan slide sebelum-sebelumnya. Baik, next. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa tanyakan melalui Zipen masing-masing mata kuliah, khususnya komunikasi keperawatan. Next. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedikit ini semoga bermanfaat untuk memberikan gambaran proses ujian praktikum, terutama untuk mata kuliah komunikasi keperawatan semester 2, program studi sarjana keperawatan Universitas Muhammadiyah Tangerang, tahun ajaran 2019-2020. Semuanya kita selesaikan secara daring agar dapat menghindari kontak fisik dan juga
menghindari untuk penularan COVID-19. Kadang kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap harus menjaga jarak fisik, jarak sosial, dan juga harus menggunakan masker ketika nanti kita bertatap muka, serta sering-sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer seperti itu. Oke, tetap sehat, jangan lupa bahagia, belajar yang rajin. Semoga ini menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semuanya. Oke, dan hasilnya memuaskan serta sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, saya tutup untuk persiapan ujian praktikum ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.